Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman penulisan feature semuanya. Jadi hari ini pertemuan terakhir dari mata kuliah penulisan feature. Saya ingin membedah tulisan feature yang pernah saya sampaikan kepada Anda 2 minggu yang lalu, yang merupakan bagian dari tulisan feature majalah Tempo tentang kopi gitu ya. Jadi kalau nggak salah ada 2 tulisan yang saya berikan kepada Anda, salah satunya adalah tentang warung kopi. Nah, saya ingin bedah satu persatu apa yang, wartawan tersebut tuliskan, bagaimana cara dia menghubungkan antara paragraf satu dan paragraf yang lainnya. Semoga ini semakin melengkapi pengetahuan Anda tentang tulisan feature sehingga bisa digunakan sebagai bekal untuk tugas Anda yang terakhir, yaitu menulis feature. Tugasnya seperti apa nanti saya akan sampaikan gitu. Nah, Anda juga bisa sambil menyiapkan ini ya, mungkin apa ya, kalau melihat video ini via laptop, Anda bisa juga lihat kembali tulisan yang pernah saya berikan 2 minggu yang lalu tentang warung kopi. Jadi sambil mendengarkan ini, sambil lihat tulisannya, kalau, mungkin, terlalu cepat bisa di-pause sebentar sambil dilihat lagi gitu. Jadi saya pengen, apa ya, kita lihat gitu bagaimana cara mereka menjaga angle, menjaga fokus, kemudian perpindahan antara satu paragraf ke paragraf lain gitu. Jadi hal-hal yang biasanya sering kita keluhkan itu sulit dan sebagainya, nanti kita coba lihat di tulisan ini. Oke, yang pertama adalah judul, gitu ya. Judul ini sebenarnya tidak ada ketentuan secara rigid judul itu harus seperti apa. Bahkan setiap media itu kadang-kadang punya panduan tersendiri bagi, wartawannya untuk bikin judul. Tapi beberapa media secara saya amatin sama gitu ya, bahwa judul itu tidak usah terlalu panjang, terus kemudian, cukup menarik, dan sebagai sebuah kalimat itu bisa terbaca gitu. Jadi kalimatnya bukan kalimat random, kalimatnya saling berhubungan. Katanya saling berhubungan, jumlah katanya tidak terlalu banyak. Misalnya judul pada berita ini adalah "Ruang Interaksi Warkop". Dari judul ini kita sudah bisa menduga bahwa isi beritanya adalah bicara tentang warung kopi sebagai sebuah ruang interaksi gitu. Jadi judul itu jumlah katanya nggak perlu terlalu banyak, tetapi dari judul itu sedikit banyak kita tahu isi beritanya itu seperti apa. Jadi judul itu menggambarkan, eee, isi berita, sekaligus sebagai ruang atau etalase agar orang itu kemudian, tertarik gitu ya membaca berita tersebut. Itu kira-kira kalau panduan judul tuh seperti itu. Kemudian selanjutnya lead. Nah ini lead itu sering sekali, dikeluhkan, katanya bikin lead itu susah dan sebagainya. Kalau kita lihat lead di berita ini, masyarakat di berbagai kota mengandalkan kedai tradisional untuk asupan kopi paginya. Warung kopi menjadi ruang publik. Cuman 2 kalimat. Tapi dari 2 kalimat ini Anda sudah bisa mencium angle dari berita ruang interaksi warkop ini membicarakan tentang apa gitu. Angle-nya adalah warung kopi tradisional sebagai tempat interaksi atau tempat ruang publik, itu angle-nya. Gitu. Jadi kita itu tidak memerlukan banyak kalimat, apalagi kalimat yang panjang-panjang untuk kita taruh di lead, sama sekali bukan. Bahkan ini kayaknya saya sudah pernah sampaikan ya, lead itu sebaiknya malah ringkas, ya yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak mengobral kata, gitu. Karena mengobral kata itu akan mengurangi efektivitas lead itu sendiri, apalagi untuk lead feature. Gitu. Lead feature itu kan sebenarnya sebagai penarik perhatian orang agar mau membaca. Jadi kalau mengobral kata, pertama semakin bingung yang membaca, yang kedua mungkin lead itu jadi kehilangan kemenarikannya, jadi keindahannya jadi berkurang. Gitu. Maka sebaiknya lead itu 2 kalimat, 3 kalimat saja itu sudah cukup.
Ya, pilihlah kata yang mudah dibaca. Jadi jangan muter-muter hanya gara-gara Anda itu nulis feature gitu. Nulis feature itu tidak identik dengan tulisan yang muter-muter, enggak juga gitu. Ini kan ya cukup lugas kan ya, kalimatnya biasa aja. Dan sebaiknya menggunakan kata aktif. Ya, jadi masyarakat di berbagai kota mengandalkan kedai tradisional untuk asupan kopi paginya. Titik. Warung kopi menjadi ruang publik. Selesai. Masing-masing kalimat bisa berdiri sendiri, kalimat antar kalimat punya hubungan. Dia menjadi sebuah satu paragraf yang utuh, yaitu paragraf pertama atau yang sering disebut sebagai lead. Jadi lead itu tidak mengobrol kata, lead itu tidak panjang. Kecuali terpaksa ya, memang kita nggak bisa hindari. Tapi sepanjang kita bisa hemat kata, sepanjang kita bisa efisien, maka itu yang kita lakukan. Nah, pendek dan ringkas itu kemudian jangan disalahartikan. Kemudian apa? Anda terbebani membuat kalimat dengan jumlah kata yang sedikit banget. Jumlah kata yang sedikit banget itu bisa jadi bagus tapi bisa jadi juga jelek. Nah, yang jelek ini jangan ditiru. Misalnya yang jelek itu gimana? Masa kalimat memang pendek tapi cuma subjek saja. Nggak mungkin kalimat itu hanya isinya subjek. Karena kalau dia isinya subjek saja, dia tidak akan menceritakan apapun. Sebagai sebuah kalimat, dia tidak bisa menyampaikan pesan. Atau nggak ada subjeknya, objek tok misalnya. Nggak mungkin juga. Terus siapa yang melakukan pekerjaan itu misalnya? Ya. Kecuali memang ada kaitannya dengan lead-lead yang memang mencoba berpuisi misalnya. Tapi toh demikian, setelah itu pasti juga dijelaskan gitu. Jadi ini yang mungkin perlu dipahami cara membuat lead gitu ya. Ini kan lead-nya juga pendek, gampang mengerti gitu ya. Itu dan yang paling penting lead-nya menggambarkan angle. Oke, ini tentang lead. Kita lihat lagi bodinya. Coba Anda juga sambil sambil ngelihat bodinya. Kita coba lihat body yang pertama ya. Di Kerinci, Jambi, kopi bisa menjadi jendela untuk melihat masa depan. Di setiap desa ada sedikitnya 5 tukang kopi dalam tanda kutip, yakni sebutan untuk orang dengan kemampuan meramal lewat ampas kopi seseorang. Ya. Nah, lead ini, paragraf ini itu tetap yang namanya paragraf teman-teman terdiri atas 2 bagian. Yang pertama adalah adanya kalimat utama ini ya di atas ini dan kalimat pendukung. Kalimat pendukung ini menjelaskan kalimat utama. Di Kerinci Jambi, kopi bisa menjadi jendela untuk melihat masa depan. Nah, melihat masa depan, terus dijelaskan. Karena kenapa? Di setiap desa ada sedikitnya 5 tukang kopi, yaitu sebutan untuk orang yang memiliki kemampuan meramal lewat ampas kopi seseorang. Saya juga sering sampaikan, kalau naruh kata, logika katanya juga harus benar. Beberapa waktu yang lalu misalnya ada yang menceritakan tentang pelancong yang mengadu nasib ke Jakarta gitu kira-kira. Yang namanya pelancong tuh nggak ada yang mengadu nasib, pelancong itu berwisata misalnya. Jadi logika katanya tuh salah. Nah ini logika katanya benar, masa depan meramal gitu. Kenapa kok dibikin tukang kopinya tanda kutip? Karena bukan tukang kopi yang sesungguhnya, karena ada ini meramal itu, kegiatan meramal. Tapi kalau masa depan ya cocok dengan kata jodoh katanya itu adalah meramal gitu. Karena masa depan. Nah, paragraf ini apakah sudah selesai ceritanya? Belum. Dia baru selesai pada menceritakan pada di Kerinci, Jambi, kopi bisa menjadi jendela untuk melihat masa depan. Baru itu. Nah, paragraf selanjutnya digunakan untuk masih menceritakan fenomena yang sama, tapi di bagian yang lain. Di bagian apa? Si tukang kopi itu seperti apa? Gitu. Makanya karena masih
berhubungan, tapi dia mau lompat ke cerita bahwa dia akan menceritakan seorang tukang kopi, maka kemudian paragraf selanjutnya pakai kata misalnya. Misalnya ini adalah jembatan untuk masuk ke paragraf ini dari paragraf yang kedua ini. Jadi paragraf ini ke paragraf ini itu butuh jembatan, butuh bridging. Ya, butuh bridging. Makanya kemudian dikasihlah kata misalnya. Gitu. Misalnya UPIT Palembang yang buka praktik selama 20 tahun terakhir di rumahnya di Dusun Baru, Sungai Penuh, Kerinci. Ya, nggak usah ditulis Jambi lagi karena sudah dikasih tahu di sini Kerinci Jambi. Ini namanya efisiensi. Gitu. Nah, kalimat di paragraf ini, kalimat pertama ini adalah kalimat utama. Selanjutnya, paragraf ini di kalimat yang kedua akan menceritakan tentang bagaimana UPIT itu berpraktik. Menjelaskan, jadi kalimat ini sampai bawah menjelaskan kalimat utama. Itu esensi atau kegunaan kalimat utama dan kalimat pendukung. Makanya saya agak heran kalau ada orang menulis dalam satu paragraf kalimatnya cuma satu. Kalau kalimatnya cuma satu, kalimat pendukungnya yang mana, kalimat utamanya yang mana, tidak jelas, gitu. Ya. Nah, kalimat pendukungnya kemudian menggunakan apa? Gaya bercerita karena feature. Gitu. Siang pada awal Maret lalu, Tempo menyambanginya. Upit yang nama aslinya Yuli dan pernah ikut suaminya bertugas di Palembang, dikerubungi 5 pasien. Sembari ngopi, sebagian dari pasien tersebut merokok. Kemudian gelas berisi ampas ditelungkupkan Upit sehingga terbentur alur di dindingnya. Alur yang mengering itulah yang menjadi dasar ramalannya. Tarifnya Rp15.000. Kalimatnya tidak panjang-panjang juga kan? Gitu. Nah, ini kan observasi, ini bercerita. Oke, dari paragraf ini saja, 2 paragraf ini saja, sudah mengertikah gitu bagaimana cara menulis feature? Ya, dari kalimat utama, kemudian dijelaskan ke kalimat pendukung, dari kalimat atau paragraf kedua ke paragraf yang ketiga, harus dikasih bridging apa, jembatan apa, agar apa kita sebagai pembaca itu tidak tertatih-tatih dalam mengikuti cerita, karena apa dikasih jembatan. Oke ya, ini body pertamanya dan body kedua. Selanjutnya, masih cerita tentang ngopi yang ada di Kerinci, Jambi. Ya, masih cerita Upit 50 tahun selalu menggunakan robusta dari Kerinci yang ia yakini tanpa campuran. Saya pernah salah meramal karena bubuk kopinya besar-besar, terbacanya orangnya tinggi besar, padahal sesungguhnya berbadan sedang, ujarnya. Ya, ini juga sama ini formulasinya. Kalimat pertamanya adalah kalimat utama, kemudian kalimat selanjutnya adalah kalimat pendukung. Kalimat pendukungnya pakai kutipan langsung, sedangkan kalimat utamanya pakai kutipan tidak langsung. Kenapa perlu seperti ini? Variasi, lebih enak, yang baca lebih nyaman, karena apa? Tidak monoton. Gitu. Jadi Anda juga bisa variasikan antara kalimat utama itu misalnya petikan langsung, kalimat pendukungnya petikan tidak langsung, atau sebaliknya bisa dibalik juga gitu. Ya. Terus paragraf selanjutnya bicara Upit belajar meramal dari nenek Sahir sekitar 30 tahun silam dan selanjutnya. Ini juga sama formulasinya. Ada kalimat apa? Petikan tidak langsung gitu. Ini kan ceritanya si Upit nih. Saat itu Sahir berusia 70 tahun. Sang guru mengatakan ilmu ramal tersebut datang dari Muko-Muko di pesisir perbatasan Sumatera Barat dan Bengkulu. Nah, terus kemudian diikuti dengan kutipan langsung. Nah, ini kan variasi namanya. Ada penjelasan, ada observasi, ada kutipan tidak langsung, ada kutipan langsung gitu. Ya, ini cara menuliskan paragraf-paragraf selanjutnya. Nah,
si wartawan mau menceritakan itu yang terjadi di Kerinci Jambi. Nah, yang terjadi di Pontianak seperti apa? Berarti apa? Dia harus pindahkan dari paragraf yang menceritakan Kerinci ke paragraf yang menceritakan Pontianak. Artinya apa? Si penulis membutuhkan jembatan untuk apa? Menghubungkan antara paragraf yang bicara Kerinci dengan paragraf yang bicara Pontianak. Caranya gimana? Lihat kalimat pertama yang dia buat. Sementara di Kerinci terkait dengan magis, di Pontianak ngopi berarti interaksi. Nah, seterusnya dia akan bicara tentang Pontianak. Sudah dijembatani dengan itu. Kalau di Kerinci, karena kaitannya dengan sulap, magis, kalau di Pontianak, ngopi itu artinya interaksi. Ya, kemudian diceritakan. Ini juga kalimat utama ini. Interaksinya gimana? Nah, ini terus diceritakan di kalimat pendukung. Di Warkop Merapi, kedai kopi milik Johannes Fendi alias Tio Tiang Siang, 64 tahun, para pelanggan bertukar kabar. Berinteraksinya gimana? Bertukar kabar ini. Nih, logika kalimatnya juga udah benar. Gitu. Di tengah kegaduhan warungnya, Asyang bekerja dalam sunyi. Deskripsi. Ya, perhatiannya hanya tertuju kepada pelayan yang menyebutkan pesanan teko di atas tungku dan serbuk kopi di ruang kerjanya. Variasi lagi, dikasih kutipan langsung. Kalau banyak omong, nanti pesanan orang salah, kata Cece, kasir warkop itu. Nah, kutipan langsung di sini digunakan untuk melengkapi kutipan atau melengkapi deskripsi sebelumnya. Jadi bukan nggak kutipan langsung itu bukan kemudian mengulang deskripsi, tetapi apa melengkapi. Sebelumnya udah disampaikan, Asia nggak banyak ngomong kalau ngeracik kopi. Nah terus dilengkapi, soalnya kalau nggak fokus nanti banyak pesanan yang salah gitu. Jadi saling melengkapi. Dan kalau Anda lihat Asyang bekerja dalam sunyi, perhatiannya hanya tertuju pada pelayan dan sebagainya, itu adalah observasi ya dan wawancara yang digunakan untuk mendukung cerita itu secara keseluruhan. Jadi sininya observasi, kemudian yang belakang ini adalah hasil wawancara. Mungkin di lapangan wartawannya nanya, kok emang diam aja kenapa gitu. Kemudian kasirnya jawab, karena kalau banyak ngomong nanti akan salah dalam meracik pesanan misalnya. Nah, dari sini kita kemudian bisa lihat kan, pertama, cara menghubungkan antara paragraf sebelumnya dengan paragraf seterusnya. Pakai kalimat atau pakai bridging. Bridgingnya itu tidak panjang, bridgingnya itu cuma sementara di Kerinci, bla 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 bla. Di Pontianak seperti ini. Jadi bridgingnya tidak panjang. Formulasi kalimat utama dan kalimat pendukung masih digunakan. Kemudian si wartawan meletakkan deskripsi-deskripsi yang kaitannya dengan hasil observasi. Juga hasil wawancara gitu. Hasil wawancara itu bisa ditaruh dalam kutipan tidak langsung dan kutipan langsung. Kutipan tidak langsung itu gimana? Misalnya itu, Upit belajar meramal dari Nenek Sahih sekitar 30 tahun silam. Itu kan hasil wawancara. Tapi ditulis dalam kutipan tidak langsung. Atau misalnya si wartawan nulis begini, Upit mengatakan bahwa ia belajar meramal dari Nenek Sahira sekitar 30 tahun silam. Kutipan tidak langsung. Nah, kutipan tidak langsungnya ya jangan melulu itu, bisa divariasi dengan kutipan langsung. Gitu. Yang isinya itu melengkapi kutipan yang lain atau melengkapi deskripsi yang lain gitu. Jadi biar apa balance gitu. Sehingga yang membaca pun juga senang karena apa? Tidak monoton, tidak hanya menggunakan satu jenis kutipan, tapi bisa menggunakan dua macam dalam satu paragraf yang sama. Sampai sini, apakah sudah mulai terbayang bagaimana cara membuat sebuah paragraf? Gampang ya? Oke. Kemudian kita lihat paragraf selanjutnya. Anda juga coba lihat paragraf selanjutnya. Ini masih cerita Kedai Asyang atau namanya Warkop Merapi yang ada di Pontianak, Kalimantan. Warkop Merapi nama yang mengacu pada lokasi.
mengacu pada nama jalan lokasinya, buka sejak 1957 oleh Ayah Asyang. Seperti kebanyakan warung tradisional, warung kopi ini menyuguhkan kenangan tempo dulu. Misalnya lewat deretan foto suasana Pontianak pada 1950-an hingga 1970-an. Dan seterusnya. Yang saya kasih ijo-ijo itu ya, Warkop Merapi, buka sejak tahun 57 oleh Ayah Asyang. Harga kopinya 6.000, buka pukul 12 sampai 17. Ya, yang saya hijau-hijau itu adalah hal-hal yang menceritakan kopi Asyang, tapi dia tidak mengumpul pada satu paragraf. Nah, ini penyakit yang sering saya temukan di tulisan. Anda menyampaikan satu hal, itu penuh banget di satu paragraf. Warkop Merapi, buka sejak 57 oleh Ayah Asyang. Harga kopinya 6.000, dibuka pukul 12 sampai 17. Kalau itu Anda sampaikan di satu paragraf yang sama, paragrafnya tuh sesek banget. Gitu. Jadi, keterangan tentang Warkop Merapi itu biarkan dibagi ke dalam beberapa paragraf gitu loh. Jadi tidak hanya mengumpul pada satu paragraf nih, saya tulis di sampingnya ya. Tidak hanya mengumpul pada satu paragraf. Inilah yang disebut memaintain paragraf agar tetap menarik dari atas sampai bawah. Di tulisan profil Anda kemarin misalnya, saya masih menemukan misalnya lelaki kelahiran misalnya Kalimantan Timur 24 tahun yang lalu, kini kuliah di UPN Veteran Yogyakarta dan bekerja di Jakarta sebagai. Nah, itu rumpak banget kalau ditaruh dalam satu paragraf. Anda bisa lakukan itu dengan apa? Membaginya ke dalam beberapa paragraf sekaligus. Seperti yang dilakukan oleh si penulis ini. Ya, jadi keterangan tentang Asyang, Warkop itu namanya apa, buka sejak kapan, siapa yang menginisiasi, harganya berapa, buka dari jam berapa, tutup dari jam berapa, itu di-maintain di 3 paragraf ini dan tidak mengumpul hanya pada satu paragraf. Gitu. Itu tentang itu ya, jangan obral. Itu satu hal. Hal yang lainnya adalah apa? Coba lihatlah yang kuning-kuning ini. Yang kuning-kuning inilah yang kemudian disebut sebagai logika kalimat. Ya, seperti kebanyakan warung tradisional, warung kopi ini menyuguhkan kenangan tempo dulu. Kenapa disebut kenangan tempo dulu? Karena ada deretan foto suasana Pontianak pada tahun 50-an hingga tahun 70-an. Ini kan logika kalimatnya benar nih. Warung tradisional, kenangan tempo dulu. Kenapa kenangan tempo dulu? Karena memajang foto tahun 50-an sampai tahun 70-an. Gitu. Sekarang tahun 2020, maka yang terjadi pada tahun 50 dan 70 itu disebut tempo dulu. Gitu. Jadi konsisten, benar logika kalimatnya. Gitu. Ini hal yang pertama tadi ya, jangan diobral di satu paragraf, keterangannya dibagi ke dalam beberapa paragraf sekaligus. Kemudian yang kedua, logika kalimatnya diperhatikan. Gitu. Hal yang selanjutnya apa? Hasil observasi. Hasil observasi kemudian menjadi sangat penting untuk diceritakan di sini karena apa? Membantu pembaca untuk kira-kira itu bisa membayangkan gimana suasana kedai kopi Asyang. Ya, terus kemudian digambarkan di situ. Kedai ini menarik perhatian karena Asyang selalu bertelanjang dada dan hanya bercelana pendek saat meracik kopi saringnya. Dada dan lengan kanannya berhias tato. Orang mengenal Warkop Merapi dengan sebutan kopi telanjang. Harganya mulai 6.000 secangkir. Ya. Di Pontianak, jam sibuk warung kopi berlangsung pada pagi hari. Kalimat utama. Keterangannya di mana? Di kalimat pendukung. Ya, jam sibuk warung kopi pada pagi hari. Seperti apa penjelasannya? Pekerja mampir ke kedai dalam perjalanan menuju kantor. Kebanyakan pengunjung pagi itu berbaju kantoran. Ada 1-2 orang berseragam pemerintah daerah. Menjelang pukul 08.00 mereka cabut. Kenapa cabut italik? Karena bukan bahasa Indonesia. Kelompok yang datang berikutnya adalah konsumen berbusana santai, sebagian menggunakan baju olahraga. Asyang meramu hingga pukul
12. Sebelum kerjanya dilanjutkan anaknya hingga warung tutup pukul 17. Gitu. Enak kan flow-nya? Kalimatnya enggak panjang-panjang, kalimatnya pendek-pendek. Hasil observasi ditaruh mana? Hasil observasi ditaruh paragraf, bisa bergantian dengan kutipan langsung. Kalau tadi sebelumnya sudah ada kutipan langsung, maka si penulis kemudian memilih 3 paragraf ini menggunakan deskripsi-deskripsi hasil observasi. Jadi biar variasinya terjaga. Ini di paragraf itu ya, yang bicara tentang kopi Pontianak. Nah, kemudian cerita lagi. Kedai yang kopinya juga dijual secara online dengan gambar siluet Asyang ini mempertahankan prinsip warkop sebagai tempat berbagi kisah. Ketiadaan WiFi secara tidak langsung memaksa tamu, terutama mereka yang cekak paket data internet, berinteraksi dengan orang sebelahnya. Warkop Asyang mencerminkan gambaran warung kopi tradisional di Pontianak. Kedai lawas lain misalnya warung kopi Jajah dan warung kopi Sukahati yang berdekatan dan sama-sama menempati rumah toko tua di Jalan Tanjung Pura. Suguhannya pun mirip-mirip seperti pisang goreng, roti oles, dan telur ayam kampung setengah matang. Nah, ingat, ya, angle-nya apa tadi? Angle-nya adalah warkop tradisional, tempat ruang publik. Maka ini, jadi kan cerita tuh, Asyang tuh gimana, warkopnya seperti apa. Tapi jangan lupa, penulis harus selalu kembali ke fokusnya, kembali ke angle-nya. Angle-nya apa? Warkop tradisional sebagai ruang publik. Maka warna angle itu harus tetap muncul di cerita tentang kopi Asyang. Boleh tadi Anda menceritakan tentang dia bertelanjang dada dan sebagainya, tapi jangan lupa untuk kembali lagi. Dan bertelanjang dadanya tadi, itu kan juga dalam rangka untuk menceritakan bahwa ini warkop tradisional, nggak kayak kafe gitu. Diracik secara langsung, gitu ya, orang berinteraksi dan sebagainya. Nah, ini yang Pontianak. Selanjutnya, dia mau pindah cerita, si wartawan. Pindah cerita apa? Nyeritain tentang asal-muasal warkop tradisional di Kalimantan. Artinya apa? Si penulis butuh bridging atau jembatan untuk pindah ke cerita selanjutnya. Nah, bridgingnya apa? Di belakang kawasan itu terbentang Sungai Kapuas. Nah, kalimat ini menjadi penting karena dia adalah kalimat yang mengantarkan kita, si pembaca, untuk mengetahui bagaimana pendapat si Muslim ini tentang asal-muasal warkop di Kalimantan. Ya, ternyata warkopnya itu awal mulanya ceritanya adalah tumbuh di bantaran-bantaran sungai. Ya, karena apa? Ada Sungai Kapuas sebagai pusat interaksi dan peradaban masyarakat Kalimantan pada saat itu. Nah, cerita si ahli dan pakar, dia mewawancarai beberapa ahli dan pakar, terurai nih di sini. Ya, terurai nih di sini tentang bagaimana kemunculan warung kopi tradisional. Cara menuliskannya dari paragraf ke paragraf sama seperti penjelasan saya di paragraf-paragraf awal yang tadi. Pakai bridging, pakai kutipan langsung, pakai deskripsi, pakai kutipan tidak langsung, gitu ya. Kalimatnya pendek-pendek tapi padat. Ada kalimat utama, ada kalimat pendukung. Sama formulasinya. Hanya saja ini dia cerita dari kacamata seorang pengamat atau seorang pakar yang bisa menjelaskan bagaimana kira-kira fenomena awal mula kopi di Kalimantan. Gitu ya, warung kopi tradisional di Kalimantan. Ya sudah bicara tentang itu. Kemudian cerita tentang kedai kopi di kawasan pecinan pada masa lalu, yaitu di Padang, Sumatera. Gitu. Makanya kalau di situ ada subbab. Kenapa dikasih subbab? Karena dari cerita di Jambi, kemudian Asyang, kemudian bagaimana warkop di Kalimantan asal-muasalnya, kita loncatnya agak jauh, yaitu kopi di kedai pecinan di kawasan Sumatera.
Ini agak berbeda. Kalau di Kalimantan itu kopi tumbuh di bantaran sungai. Kalau di kawasan pecinan Padang, kopi itu erat kaitannya ceritanya dengan apa? Komunitas Tionghoa atau orang-orang Tionghoa. Sehingga dia pakai sup, jadi pakai jeda. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada si pembaca, ini masih cerita tentang warkop, tapi warkopnya agak 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 beda dengan yang ada di Kalimantan. Gitu ya. Maka kemudian kalau Anda baca, di situ dia cerita tentang kedai kawasan pecinan pada masa lalu. Cara menuliskannya sama dengan penjelasan saya di awal. Pakai kalimat utama, pakai kalimat pendukung. Antar paragraf harus koheren atau harus saling berhubungan. Kalau memang tidak berhubungan, dikasih bridging, dikasih kalimat eh, untuk menjembatani antar paragraf itu sehingga koherensinya tetap terjaga. Terus cerita-ceritanya tidak boleh narasi seperti orang monolog, tapi dikasih apa? Dukungan fakta. Dukungan fakta pada berita ini menggunakan wawancara. Wawancara dengan siapa? Wawancara dengan orang-orang yang dianggap tahu cerita tentang asal-muasal kopi di kawasan pecinan Padang. Nah, orang-orang itulah yang kemudian bercerita. Ceritanya dituangkan dengan cara apa? Sama seperti paragraf yang tadi. Bisa deskripsi, bisa kutipan tidak langsung, bisa kutipan langsung gitu. Dan itu dikombinasikan, divariasikan gitu ya. Sehingga kemudian secara umum tidak membosankan. Oke, selanjutnya. Terus, nah, biar nggak ke masa lalu, terus kalau Anda lihat di paragraf selanjutnya ditulis nih, sejak beberapa dekade lalu, menu mereka bertambah dengan kopi susu dan kopi es. Nah, ini kenapa kok dikasih begini? Agar apa? Yang dulu itu tetap relevan dengan anak-anak yang baca sekarang. Gitu. Nah, jembatannya gimana? Sekarang, ya bisa juga pakai begitu sekarang, kedai ini, nah, bisa juga. Tapi sekalian untuk sebagai keterangan waktu ditambahin ini sejak beberapa dekade lalu untuk menunjukkan bahwa menu ini nggak setahun 2 tahun, beberapa dekade yang lalu gitu. Jadi ini kemudian ditulis. Nah, ya biar nggak terlalu terlena pada masa lalu, makanya kemudian ini ya agar sesuai juga dengan angle-nya ya, warkop tradisional adalah ruang publik gitu. Jadi dia sampaikan gitu ya, walaupun ada menu baru, tapi eh, teh telur, minuman khas Sumatera Barat tetap ada. Di meja juga terhidang camilan. Pelanggan yang datang pagi juga bisa menikmati sarapan. Persis di pelataran gede berjejer gerobak sate Padang, soto Padang, mie ayam, lontong sayur, bubur ayam, hingga bistik. Mereka penjual yang sudah puluhan tahun berdagang di sini. Kami sengaja tidak menyajikan makanan berat. Kami ingin berbagi rezeki, kata Victor. Tuh ya, tanda bacanya nih begini nih kalau mau bikin kutipan langsung. Ya, terus hati-hati, jangan melulu kutipan, selipkan juga observasi. Suasana di warung tersebut guyup. Siang itu ada 4 kakek nongkrong di meja depan. Victor mengenali mereka sebagai pelanggan sejak puluhan tahun yang lalu. Ya, terus masuk lagi ke ini ya, kopi sebagai warkop sebagai ruang publik. Kebanyakan memang pedagang lama, rata-rata waktu kunjungan 1 jam. Namun seperti kuartet opa tersebut, ada juga yang sampai 5 jam dan baru beranjak seiring dengan waktu tutup kedai menjelang maghrib. Untuk menunjukkan berarti mereka lama di kampung, di warung kopi itu, di warung kopi itu karena ngobrol, berinteraksi. Sesuai kan masih dengan angle yang tadi ya, warkop tradisional, tempat ngobrol, tempat ruang publik untuk masyarakat. Jadi itu cara memaintain angle. Sempat ngomongin warkop zaman dulu, sempat ngomongin warkop perkembangan yang didukung oleh masyarakat Tionghoa, kemudian ngomongin menu sekarang, tapi ya tetap dalam koridor angle yang sama, yaitu warkop tradisional sebagai ruang publik. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya, si si penulis kemudian menanyakan lagi nih kepada pelanggan misalnya gimana karena dia pelanggan lama gitu ya.
apa saja yang dilakukan di sana gitu, bagaimana opini atau pendapatnya tentang warkop itu gitu ya. Terus dia cerita. Nah, dari paragraf ini, dia mau cerita tentang apa? Ini ada sejarah tentang hubungan sentral warga Tionghoa dengan ekonomi dan warung kopi juga terasa di Makassar. Ya, tadi di apa? Hmm, di Sumatera, kemudian ini di Makassar. Ya, di Makassar kemudian diceritakan ya, tukang sangre Kopi Toraja dan Enrekang berkongsi dengan profesor membuka Punam. Punam itu tempat persinggahan di selatan, di Pelabuhan Makassar pada 1946. Kedai itu bertahan bahkan menyebar dari Bandung, Surabaya sampai Merauke. Warga non-Cina baru menyentuh bisnis ini, misalnya Idrus Naba yang membuka warkop yang berarti dokter mengacu pada panggilan masa kecil Idrus yang kerap sakit-sakitan gitu. Jadi masih agak agak nyambung gitu ya. Jadi kalau tadi di Padang itu di Pecinan, terus ini ternyata di Makassar juga warkopnya itu juga dikelola oleh warga Tionghoa di awal-awal, walaupun kemudian sekarang non Tionghoa udah mulai masuk di bisnis itu sejak tahun awal 60-an gitu. Nah, tapi tetap juga masih kelihatan kan ya line-nya bahwa dia tempat ruang publik, tempat berkongsi, tempat persinggahan gitu ya. Sehingga dia jadi tempat ketemunya orang-orang gitu. Dan nah makanya dari sini jadi kelihatan kenapa kok yang pecinan yang di Sumatera dan yang di Makassar itu dijadikan apa ya, satu bagian tersendiri gitu. Karena apa? Sama-sama ada garis merahnya itu adalah Tionghoa. Yang tadi di Kalimantan dan di Jambi, karena nggak ada kaitannya dengan budaya Tionghoa atau orang-orang Tionghoa, maka dijadikan satu di depan, di cerita yang agak depan. Gitu. Tapi baik di Jambi, baik di Kalimantan, baik di Sumatera, Padang tadi ya, terus baik di Makassar, semuanya kemudian menceritakan tentang warung kopi tradisional yang menjadi ruang publik untuk masyarakat. Jadi caranya itu begitu, memaintain cerita agar sesuai dengan angle yang sudah kita tentukan di uh, awal cerita ya, sebelum si penulis ini menuliskan paragraf per paragrafnya. Itu kira-kira teman-teman. Nah, ini saya tambahkan karena saya belum tuliskan katanya. Oke, nah ini saya pengen menunjukkan paragraf per paragraf ya yang sudah dibicarakan di berita yang tadi untuk menunjukkan ini bagaimana flow-nya, bagaimana alurnya gitu ya. Paragraf 1 ya lead bicara tentang tadi ya warung kopi tradisional di berbagai kota, warung kopi adalah warung publik gitu. Terus kemudian ini kelihatan nih lead-nya ditaruh di sini, angle-nya adalah ini gitu ya. Kemudian selanjutnya paragraf 2 dan 5 bicara tadi ya warkop di Kerinci Jambi. Kemudian paragraf 6 dan 11 adalah warkop Asyang. Kemudian 12-14 wawancara budayawan Pontianak tentang asal-usul kedai kopi di bantaran Sungai Kapuas. Kemudian ada wawancara Direktur Lembaga Pengkajian dan Studi Arus Informasi tentang kopi sebagai ruang bersama untuk mencairkan ketegangan. Nah, ya masih tetap tentang ruang publik. Kemudian ini yang di bagian kedua, kopi dirintis oleh etnis Tionghoa. Kemudian paragraf 17 sampai 20 ini bicara tentang kawasan pecinan Padang yang dimiliki etnis Tionghoa. Kemudian teknik seduh kopi tradisional yang menggunakan teknik Hainam yang mereka gunakan. Kemudian tadi ya ada penambahan menu lebih modern. Kemudian 23 dan 24 suasana warung yang guyup walaupun tidak seramai dulu. Tapi tetap masih guyup, berarti masih sesuai dengan ini ya ruang publik. Kemudian 25 dan 26 terakhir itu adalah peran warga Tionghoa dalam perkembangan warung kopi di Makassar yang tadi saya sampaikan. Itu ya yang
orang Tionghoa, baru kemudian di paragraf 26 bicara tentang bagaimana bisnis itu dimasuki oleh orang non-Tionghoa pada tahun 60-an. Nah, ini flow cerita si penulis tadi dari paragraf 1 sampai paragraf 26. Semuanya mengacu pada angle warung kopi tradisional sebagai ruang publik untuk masyarakat. Nah, berarti benar ya di berbagai kota, karena ada macam-macam kota yang disampaikan. Kerinci, Jambi, kemudian Pontianak, kemudian Padang, kemudian Makassar. Ini berbagai kota, betul. Cocok berarti antara angle, antara lead, dan di bawah-bawahnya, paragraf-paragraf selanjutnya. Nah, kalau Anda masih ingat, beberapa waktu yang lalu, saya pernah bikin PPT tentang ini, masih bingung menulis feature, buatlah outline. Kemudian di materi itu saya juga menceritakan tentang bagaimana cara menceritakan. Bisa pakai logika apa, bisa pakai urutan apa saja gitu. Coba lihat slide yang ke-11 dari PPT itu. Slide yang ke-11, saya menceritakan tentang bagaimana cara bercerita dari urutan umum ke khusus. Dan inilah yang digunakan oleh berita Tempo yang tadi. Jadi dia menceritakan pola umumnya terlebih dahulu, baru kemudian menceritakan pola khususnya. Pola umumnya apa? Warung kopi tradisional sebagai ruang publik, itu umum. Ya, khususnya di mana? Warung kopi di Kerinci, warung kopi di Pontianak, warung kopi di Pecinan Padang, kemudian warung yang dibangun etnis Tionghoa di Makassar. Ya, jadi yang umum dulu disampaikan, kemudian di bawahnya itu yang khusus-khusus. Logikanya juga bisa dibalik kalau misalnya orang lain mau nulis gitu dengan logika urutan penceritaan yang lain juga boleh, dari misalnya khusus dulu baru ke umum juga enggak masalah gitu. Tapi tadi yang dilakukan Tempo itu adalah dari umum dulu, bahwa warung kopi tradisional sebagai ruang publik, terus kemudian ke bawah-bawahnya itu adalah yang khusus-khusus. Di Kerinci, di Pontianak, di Padang, di Makassar. Nah, berarti menceritakan itu bisa dengan cara urutan yang bermacam-macam. Contoh yang barusan Anda baca adalah contoh berita dengan urutan umum ke khusus. Itu penjelasannya. Sampai sini ada yang bingung, ada yang mau ditanyakan, atau gimana? Kira-kira semoga dapat ini ya. Ini sesi terakhir. Jadi saya pengen mengkompilasi berbagai hal gitu, mulai dari judul, lead, bagaimana paragraf, ada kalimat utama, kalimat pendukung, bagaimana menghubungkan paragraf satu dengan paragraf yang lainnya, ada bridging, ada masih menceritakan hal yang sama, deskripsi, observasi, bagaimana bikin variasi, kutipan langsung, kutipan tidak langsung, kadang-kadang dimasukin deskripsi, kadang-kadang observasi, hasil wawancara misalnya. Kemudian bagaimana pindah dari satu bagian ke bagian yang lainnya, kemudian cerita tentang bagaimana memaintain fokus gitu. Kalau kita lihat fokusnya si penulis ngomongin hal yang itu terus ya. Walaupun tidak harus dengan kata-kata ruang publik, ruang tradisional, nggak harus begitu. Kata-katanya bisa macam-macam, ruang berinteraksi, ruang berkongsi, ya, terus kemudian tempat bercerita, kuartet kuartet opa misalnya, untuk menceritakan orang itu ngobrol dari siang sampai menjelang warung tutup gitu. Jadi kata-kata itu bisa dicari dengan berbagai cara yang lain gitu, jadi nggak harus sama sehingga tidak monoton gitu. Kemudian yang terakhir tadi, cara penceritaan gitu. Gimana sih kita menggabungkan fakta-fakta yang banyak ke dalam sebuah penceritaan? Dulu saya sudah sampaikan, ada berbagai macam cara menceritakan, tapi yang di Tempo tadi dia menceritakan dengan pendekatan umum ke khusus. Umumnya dulu disampaikan, yang bawah-bawah itu adalah yang khusus-khusus, sehingga dalam satu bangunan berita itu dia bicara angle dan fokus yang sudah dipilih, yaitu warung kopi sebagai tempat atau sebagai ruang publik.
Itu kira-kira menulis feature. Nah, semoga materi yang terakhir ini memberikan pencerahan, semoga lebih mudeng, lebih paham gitu, walaupun memang menulis itu membutuhkan jam terbang tentu saja. Tapi saya berharap kesalahan-kesalahan yang dibikin beberapa waktu yang lalu tidak terulang lagi, kebingungan-kebingungan yang muncul semoga tidak muncul lagi, ataupun kalau muncul kebingungan, kebingungannya yang agak beda gitu ya, jangan kebingungan yang sama, gitu, sehingga semoga tulisannya semakin bagus, ketemu lagi dalam materi-materi penulisan yang lain, di mata kuliah yang lain, itu semoga mengerti, semoga paham. Mohon maaf jika mungkin mata kuliah feature-nya karena tidak tatap muka, maka saya harus melakukan berbagai hal ini dan itu, semuanya itu demi apa ya? Usaha demi pemahaman mahasiswa agar lebih baik. Semoga begitu. Tapi kalau tidak begitu ya saya juga mohon maaf. Kita akan coba cari cara yang lain. Semoga semester depan sudah tidak kelas online lagi sehingga kita bisa bertemu, bisa bertatap muka dan bisa berinteraksi dengan lebih intens gitu ya. Itu dulu teman-teman. Untuk tugas terakhir akan saya sampaikan nanti mungkin di grup WhatsApp atau di halaman Google Classroom kita. Itu dulu, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.